Untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan COVID-19, baik yang di rumah saja maupun yang sedang bekerja di luar rumah, maupun yang sedang berusaha untuk tetap survive di tengah pandemi COVID-19 ini, saya berharap kita semua diberikan kesehatan dan diberikan rahmat oleh Tuhan, Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Memang dalam setiap peristiwa ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil, termasuk dalam peristiwa COVID-19 ini. Saya yakin setelah pandemi ini berakhir, maka kita akan berhadapan dengan sebuah perubahan besar. Kita akan menghadapi sebuah perubahan besar. Mulai dari kebiasaan kita berubah, pola perilaku kita berubah, dan juga bisa dimungkinkan peradaban kita juga akan berubah. Sebuah kebiasaan perilaku yang lebih peduli antar kesehatan kita. Sebuah perilaku kebiasaan yang lebih mempedulikan tentang kebersihan diri kita. Maka dari itu, bersiaplah dengan perubahan, bersiaplah dengan new normal yang sedang digalangkan oleh pemerintah. Tidak terasa, bulan suci Ramadan sudah kita lalui. Dan yang pasti adalah kita harus bisa mengambil hikmah. Kita bisa mengambil sebuah peristiwa-peristiwa yang bisa kita buat perbaikan untuk kedepannya. Salah satunya adalah tentang pemikiran-pemikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada bulan suci Ramadan kemarin. Salah satunya adalah pemikiran tentang adanya Tuhan. Menurut informasi pada waktu itu, banyak sekali media sosial maupun broadcast yang itu memberikan sebuah kabar tentang terjadinya Tuhan. Bahkan Tuhan ini kerap dikaitkan dengan tanda-tanda terjadinya kiamat. Apalagi ditambah dengan informasi dari ilmuwan-ilmuwan antariksa, astronom, yang itu mengatakan pada saat itu akan ada benda langit yang berukuran besar memasuki bumi dan akan bertabrakan dengan bumi. Sebuah kisah yang epik, yang tentu saja seperti kisah-kisah Hollywood, action-actionnya Hollywood, ditambah lagi dengan hadis-hadis yang itu spesifik, mengatakan Tuhan itu bagaimana dan kapan terjadi. Sebuah kisah yang epik dibumbui dengan dramatisasi menjadikan sebuah kisah Hollywood bercampur dengan sinetronnya Indonesia. Apalagi dramatisasi itu dimunculkan dengan sosok kemunculan Dajjal. Semakin lengkaplah cerita kisah epiknya Tuhan pada waktu itu. Untuk itulah kenapa di video yang singkat ini kita akan mencoba membahas, mendetailkan, menelaah tentang bagaimana sih konsep utama pemikiran Tuhan dihadapkan dengan pemikiran ilmiah. Untuk itulah kenapa kita harus tahu dulu apa sih Tuhan itu. Kalau kita melihat informasi dari kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam, kita mengetahui Tuhan itu menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Tepatnya dalam Mushaf Utsmani, Tuhan ini menjadi nama surat ke-44, surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan sendiri itu berarti kabut. Kalau kita mengetahui di dalam Al-Quran, Quran surat Ad-Dukhan ini menceritakan tentang sebuah kisah kaum yang itu tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Sebuah kaum yang itu tidak mempraktekkan ketauhidan. Dan kita tahu Quran surat Ad-Dukhan ini muncul di masa Mekah. Dan salah satu khas surat yang berada di Mekah itu bersifat lugas dan juga menjerumus ke keras. Karena kenapa? Karena konteks situasi Mekah pada waktu itu terjadi pertarungan pemikiran antara mereka yang percaya Allah itu Esa, Ahad dengan mereka yang tidak percaya Allah itu Esa atau Ahad. Mereka yang percaya hukum-hukum ketauhidan Allah dengan mereka yang tidak percaya dengan hukum-hukum ketauhidan Allah. Untuk itulah kenapa ayat-ayat surat yang muncul khasnya Mekah itu adalah tegas, lugas, dan juga keras. Pun sama dengan Ad-Dukhan ini. Sebenarnya di dalam Quran surat Ad-Dukhan ini menceritakan tentang perjuangan bagaimana seorang rasul diutus
untuk menyampaikan informasi tentang hari akhir. Jadi kalau kita mengetahui kaum pada waktu itu tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak percaya terhadap hari akhir. Mereka hanya berpikir hidup sekarang, ketika mereka mati menjadi tulang belulang, selesai kehidupan ini. Padahal tidak. Ketika kita mati menjadi tulang belulang, kelak kita akan dibangkitkan. Dan kita akan dimintai tanggung-jawaban. Inilah konsep hari akhir ini yang itu akhirnya diinformasikan oleh utusan Allah. Jadi dalam Quran surat Ad-Dukhan itu menceritakan kisah tentang seorang Rasul yang itu memperjuangkan bagaimana pemikiran-pemikiran di hari akhir itu dapat dipahami oleh kaum pada waktu itu. Jadi wajar dalam Quran surat Ad-Dukhan itu dikisahkan bagaimana gambaran hari akhir, terutama tentang surga dan juga tentang neraka. Lantas bagaimana Dukhan dalam hadis? Entah bagaimana ceritanya, metodologinya, tiba-tiba Dukhan dalam hadis itu muncul dalam sebuah kalimat yang sangat spesifik. Ketika dikumpulkan hadis-hadis tentang Dukhan, itu menceritakan tentang kejadian Dukhan itu tepat 15 Ramadan dan itu di hari Jumat. Entah bagaimana metodologi, cara pembuatan hadis itu, sehingga bisa memunculkan sebuah waktu dan yang sangat-sangat spesifik seperti itu. Untuk itulah kenapa, kalau kita mengetahui lebih dalam sebenarnya, ada orang-orang, ditambah orang-orang yang mempropagandakan pemikiran-pemikiran tentang Dukhan itu. Menakut-nakuti masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang terpengaruh oleh mereka. Sebenarnya kalau kita telah lebih dalam sebenarnya, kita tahu dalam pemikiran Dukhan itu terdapat 3 poin. Terdapat 3 inti. Yaitu yang pertama adalah tentang dunia tidak sedang baik-baik saja. Bumi tidak sedang baik-baik saja. Itu dikatakan salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Dan yang kedua, adanya informasi dari astronom yang itu mengatakan ada benda langit yang memasuki bumi dan akan bertabrakan dengan bumi. Dan yang ketiga adalah kebiasaan masyarakat kita yang asal comot informasi-informasi tanpa diverifikasi terlebih dahulu. Asal comot ayat-ayat Al-Quran, asal comot hadis-hadis untuk dijadikan legitimasi. Kita masuk yang pertama dulu. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Memang benar, saat ini dunia tidak sedang baik-baik saja. Virus COVID-19 itu sedang menginvasi dunia kita. Virus COVID-19 sedang menginvasi belahan dimanapun bumi ini ada. Berawal dari Wuhan, Tiongkok, ke Eropa, Italia, Spanyol, ke Indonesia, ke Amerika, bahkan sekarang ke Brasil. Itu semua membuat beberapa dari sektor-sektor yang ada di negara itu lumpuh. Bahkan dikatakan dunia sedang menghadapi invasi dari virus COVID-19 ini. Jadi benar, ketika dikatakan dunia tidak sedang baik-baik saja, kenyataannya adalah sekarang kita tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang berperang. Bukan berperang melawan penjajahan, bukan berperang melawan misalkan musuh dari negara lain, tapi berperang melawan makhluk yang tak tampak, COVID-19. Tapi bukan berarti ketika dunia tidak sedang baik-baik saja sama dengan kiamat. Dikit-dikit kiamat, dikit-dikit kiamat. Tidak seperti itu. Kalau berbicara dunia tidak sedang baik-baik saja, sebelum corona pun dunia itu juga tidak baik-baik saja. Coba lihat gempa di mana-mana. Coba amati terjadi tsunami. Coba amati terjadi polusi udara di mana-mana. Jadi kalau dikatakan dunia tidak sedang baik-baik saja, sejak dulu dunia itu tidak sedang baik-baik saja. Justru ketika dunia tidak sedang baik-baik saja, ini menjadi momen bagi kita manusia itu untuk mengevaluasi diri kita.
mencoba menginternalisasi, menghayati apa yang salah dari kita. Karena saya yakin, jikalau semua berjalan sesuai dengan hukum keseimbangan, maka tidak akan ada kerusakan di dunia ini. Persoalan-persoalan yang ada di dunia ini karena manusia ini ada menerapkan sistem-sistem yang tidak seimbang. Maka dari itu kenapa ketika dunia tidak baik-baik saja, ini menjadi momen bagi kita untuk belajar dari kesalahan, untuk berkembang, untuk melakukan inovasi jauh lebih baik lagi. Karena hakikatnya manusia itu makhluk yang berinovasi. Dan satu cara agar manusia bisa berinovasi adalah satu, yaitu adalah ada persoalan. Tanpa adanya persoalan, manusia itu tidak akan muncul sebuah inovasi. Coba lihat kera-kera. Mereka tidak muncul inovasi, tidak muncul sebuah kemajuan. Kenapa? Karena mereka tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang mereka alami. Untuk itulah mereka tidak memunculkan tidak adanya sebuah kemajuan. Beda dengan manusia. Manusia ada persoalan, mencoba berusaha menyelesaikan, muncul inovasi. Untuk itulah kenapa manusia harusnya itu hidup dengan masalah. Jangan enjoy dengan zona nyaman. Karena manusia yang berada di zona nyaman tidak akan ada perkembangan di sana, tidak ada inovasi di sana. Zona nyaman memang mengasikkan, tetapi tidak ada perkembangan di sana. Maka dari itulah kenapa harusnya persoalan dunia tidak baik-baik saja ini menjadi sebuah motivasi bagi manusia untuk berbuat jauh lebih baik lagi. Jadi tidak dikit-dikit persoalan bumi tidak baik-baik saja kiamat, bumi tidak baik-baik saja kiamat, tidak bisa seperti itu. Yang kedua, ini adalah tentang adanya sebuah informasi bagaimana ada sebuah benda langit yang itu akan masuk ke bumi dan akan bertabrakan dengan bumi. Kalau kita belajar sejak SMA, kita tahu pelajaran IPA maupun fisika maupun yang berhubungan dengan astronomi, antariksa, kita akan mengetahui tiap hari, tiap saat kita itu belajar. Planet kita, bumi, itu bukan satu planet satu-satunya yang ada di galaksi yang ada di jagat raya ini. Bumi ini cuma salah satu dari miliaran planet yang ada di galaksi ini. Dan planet yang ada di galaksi ini punya orbit jalurnya masing-masing. Dan tidak dipungkiri, di jagat raya ini, dalam jagat raya terdapat benda-benda langit yang itu geraknya tidak beraturan. Yang inilah menyebabkan beberapa benda langit itu dimungkinkan untuk bertabrakan dengan planet-planet. Karena sistemnya itu tidak teratur. Sistemnya itu tidak ada orbit yang itu tetap. Jadi kalau dikatakan ada benda langit yang masuk ke bumi, bertabrakan dengan bumi, itu bukan hanya kemarin saja. Setiap waktu, setiap saat, itu ada benda langit yang itu masuk, bertabrakan dengan bumi kita. Tapi sedikit benda langit itu yang sampai pada permukaan bumi. Kenapa? Karena kita punya sistem atmosfer. Sistem atmosfer ini yang akan melindungi kita. Ada benda langit masuk ke bumi, maka dihadang pertama kali oleh atmosfer. Atmosfer ini akan membakar benda-benda langit yang itu masuk ke bumi. Sehingga benda langit yang akan masuk ke bumi itu dibakar. Yang tidak habis dibakar itu akan jatuh ke permukaan bumi. Jadi kalau dikatakan ada benda langit yang itu akan bertabrakan dengan bumi, setiap waktu, setiap saat, itu selalu ada. Ini kan hanya informasi yang kita itu terbatas. Masyarakat kita tidak memahami informasi ini. Persoalannya kan satu, masyarakat tidak punya pengetahuan yang sama. Coba kalau masyarakat tahu, setiap saat, setiap waktu, nggak hanya kemarin, dulu, bahkan ke depan, minggu depan, itu banyak dan sewaktu-waktu itu benda langit itu senantiasa masuk, bertabrakan ke dalam yang namanya planet kita. Itu sebuah hal yang biasa. Mungkin tidak akan menjadi heboh, tidak akan menjadi sebuah dramatisir kisah-kisah Tuhan. Ini kan persoalan
informasi yang tidak sampai kepada masyarakat kita. Ya mungkin karena kekalutan, kekhawatiran, ketakutan masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini yang membuat berpikir jernih itu menjadi sulit untuk kita lakukan. Dan orang-orang yang mempropagandakan pemikiran ini, Tuhan, itu justru memanfaatkan peluang-peluang itu agar pemikirannya itu diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, itu tentang kebiasaan masyarakat kita. Asal mencomot ayat-ayat yang ada di Al-Quran maupun asal mencomot hadis-hadis. Padahal kita tahu hal tersebut tidak benar. Ketika kita hendak mencomot satu ayat untuk kita pelajari, untuk kita terapkan, kita harus tahu dulu ayat-ayat yang selainnya itu mengatakan seperti apa. Kita harus tahu dulu itu kisah apa, bagaimana. Tidak hanya sepenggal-penggal saja kita lakukan, kita potong-potong. Tidak bisa seperti itu. Hadis pun juga sama. Tidak bisa kita ambil, kita terapkan, ada kesamaan sedikit, ini benar, nggak sama, diabaikan, nggak seperti itu. Apa bedanya dengan ramalan bintang kalau seperti itu? Dengan kita zodiak bintang, ramalan bintang, ada kesamaan dikit, ini benar. Kalau nggak sama, diabaikan. Dalam memahami hadis, itu ada metodologinya. Yang paling sederhana, kita harus tahu dulu, rawinya siapa. Sanadnya bagaimana, matannya bagaimana. Itu yang sederhana. Tidak asal comot saja. Karena kita tahu di dunia ini banyak sekali hadis-hadis palsu. Ada jutaan hadis, tapi sedikit yang itu bisa dipertanggungjawabkan, yang benar, yang sahih. Jadi nggak bisa asal saja. Untuk itulah kenapa harusnya terhadap pemikiran-pemikiran yang semacam itu kita harus lebih kritis, kita harus lebih paham, kita harus lebih terbuka pemikiran kita. Jangan mau kita itu dibawa pada pemikiran-pemikiran yang itu nggak logis, nggak bisa dipertanggungjawabkan, karena dampaknya itu akan merugikan diri kita sendiri. Apalagi di tengah kekalutan masyarakat, ketakutan masyarakat, kekhawatiran masyarakat, yang itu justru membuat masyarakat tidak terbiasa untuk berpikir lebih dalam lagi. Karena adanya fenomena-fenomena yang membuat mereka takut. Keadaan-keadaan yang mendesak mereka. COVID-19 misalkan. Dan buat oknum-oknum yang mempropagandakan Tuhan 15 Ramadan tepat di hari Jumat pada waktu itu, saya mohon, gak perlulah kita menakut-nakuti masyarakat. Masyarakat sekarang sedang susah. PHK di mana-mana, THR kemarin gak cair. Bahkan perekonomian hampir lumpuh sekarang. Jangan justru menakut-nakuti masyarakat. BPJS naik lagi. Jangan menambah derita masyarakat. Kasihan masyarakat ini. Dan buat masyarakat, kita harus lebih membiasakan untuk berpikir yang ilmiah, berpikir yang logis, yang rasional. Saya jadi ingat pesan guru saya pada waktu itu. Di tengah situasi masyarakat yang serba tak pasti, situasi kondisi aktual yang itu tidak bisa kita kendalikan, maka dinamika yang begitu padat, satu hal, hiduplah dengan akal, jangan dengan perasaan. Saya tambahkan, berpikirlah yang kritis, jangan skeptis. Semoga kita diberikan kesehatan dan kita bisa melewati semua ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.